Oke. Yang Enggak ya? laju reaksi itu bukan Kak. Laju reaksi. Iya, laju reaksi. Jadi kinetika laju reaksi ini soal cerita yang lebih kompleks lagi dibandingkan yang minggu kemarin. Nah, di sini ada reaksi 2NOCl menjadi 2NO dan Cl2. Memiliki energi aktivasi sebanyak 1 × 10⁻² kJ per mol dan tetapan lajunya adalah 0,286 liter per mol second pada suhu 500 Kelvin. Kemudian ditanya berapakah tetapan laju pada suhu 490. Nih kita tulis dulu 2NOCl gas menjadi 2NO ditambah Cl2 gas. Terus yang diketahui apa aja? Ada energi aktivasinya itu 1,0 dikali 10⁻²kilojoule per mol. Terus tetapan lajunya itu K1 0,286 liter per mol second. Terus suhu awalnya adalah 500 K dan ditanya tetapan laju pada suhu 490 K. Jadi T2-nya adalah 490 K dan yang ditanya adalah K ini K kecil ya, K2-nya. K2-nya berapa? Nah, di sini ada rumusnya nih dalam kotak merah. Menurut kalian pakai yang mana? Kan ini rumusnya ln K2 per K1 sama dengan EA per R dikurung buka 1 per T1 dikurangi 1 per T2 sama dengan EA per R T2 min T1 per T1 kali T2. Pakai yang mana? Pakai yang kiri atau yang kanan? Atau sama aja? Kiri, Kak. Sama aja, bukan sih, Kak? Kak. Kiri. Iya, sama aja. Terus di sini kan rumusnya ln K2 per K1 sama dengan EA per R. Kita pakai yang kiri aja ya. 1 per T1 min 1 per T2. Terus K2-nya yang ditanya, K1 udah tahu, EA-nya udah tahu, T1 dan T2-nya tahu. Nah, sekarang R-nya tuh berapa? 8,314 Joule per mol Kelvin. 8,314 Joule per mol Kelvin. Ini terus berarti tinggal kita masukin angkanya. Kalau kayak gini kan jadi kalau pembagian ln itu kan sama aja kayak ln K2 dikurangi sama ln angkanya kan. Angkanya berapa nih K1? 0,286 sama dengan EA-nya. Oh, bentar. Nah, ini kan EA-nya atau energi aktivasinya itu satuannya masih kilojoule. Padahal di sini di R-nya itu joule. Jadi, kita harus ubah dulu menjadi joule. Berapa? Kalau diubah jadi joule. 10⁻5. Iya, 10⁻5 joule per mol. Jadi di sini kita pakai 10⁻5 joule per mol per R-nya 8,314 joule per mol Kelvin dikali 1 per 500 dikurangi 1 per 490 Kelvin. Nah, terus ini berapa?
len K2, len 0,286 berapa? Minus 1,25, Kak. Minus 1,25. Oke, minus 1,25. Yang ini 10 pangkat 5 dibagi 8,314. Dua belas koma 12,02. 12, apa 12.000? 12.000. 12.000, Kak. 12.000 berapa? 12.027. 12.027. 1.227. Koma 90. 90. 90. Terus ini satuannya K. Terus ini berapa? 1 dibagi 500 dikurangi 1 per 490. Berapa? 1 per 500 dibagi 1.490. Dikurangi 1 per 490. Minus 4,08 kali 10 pangkat min 5. Kak, Apanya tuh? Ini. itu 1 per hasilnya. 500. Minus 4,08 kali 10 pangkat min 5. Minus. Iya, Iya, oke. Minus 4 dikali 10 pangkat min min 5. 5. 4,08, Kak. Oh, 4,08. Jelek banget. Empat koma nol delapan dikali 10 pangkat min 5 per K. Nih. Terus ini jadinya dicoret, coret. Nah, terus berarti minus 4,08 dikali 10 pangkat min 5 dikali sama 12.027,90 berapa hasilnya? Minus 0,49, Kak. Minus 0,49. Gini. Iya. Terus ini dipindah ruas jadinya positif atau negatif? Positif. Positif. Negatif, Kak. Negatif 1,25. Terus jadinya berapa nih? Len K2-nya Minus 1,74. Minus minus 1,74. 1,74. Terus berarti K2-nya berapa? Len K2 sama dengan minus 1,74. Lawannya len apa?
Log bukan ya, Kak? Lawannya ln diapain? Di X, X EXP. ya dieksponensialkan. Jadi berapa? XP minus 1,74. Koma 175. Berapa? 0,175. 0,175. Benar. Kok dieksponensialin sih? Salah. Bukan dieksponensialin. Di logaritma ya? Iya bener nih dieksponensialin. Bener. Jadi konstanta konstanta tetapan lajunya adalah 0,175 liter per mol second. Ini. Jadi habis kalian tahu kan-nya berapa terus dieksponensialin. Bener. Sambil kalian mencatat, tadi siapa aja yang membantu menjawab? Gak ada yang mau ngaku kalian. Satria Sini. Bagus, Feni Rahma, Zayani, Satria, Penny, Zayani. Terus siapa lagi? Junita, Kak. Zunita apa Yunita? Junita. Oh, Junita. Pakai J. Iya, Kak. Oke. Terus apa lagi? Adrian. Apa lagi? Siapa lagi? Adrian. Terus Aisyah. Aisyah. Terus udah, itu aja. Udah sampai sini. Paham? Bu, izin tanya Bu, itu R-nya dapat Boleh. dari mana ya Bu? R-nya dapat dari mana? R mah ketetapan gas. Kamu kalau cari di Oh, Google juga taunya segitu. Jadi iya kalian Bu. harus sudah hafal-hafal itu. Dari zaman Harus SMA kan dihafal ya Bu. juga. Iya dong, harus dihafal. Oke Bu, makasih ya Bu. Iya. Ada yang mau ditanya lagi? Atau sudah paham? Udah? Selesai mencatat? Ada yang mau ditanya? Pak? sudah selesai nyatat, Kak. Oke.
Udah selesai nyatetnya? Udah, Kak. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Iya, Kak. Nih, masih tipe soal yang sama, reaksi yang sama juga, 2NO2 menjadi 2NO dan O2, beda deng. Terus ini memiliki reaktivasinya sekian, tapan lajunya sekian, pada suhu sekian. Dan pada temperatur berapakah di mana laju menjadi 2 kali lebih cepat? Nah, sekarang ditanyainnya temperaturnya. Kalau ditanya, tadi kan ditanya ini suhunya. Kok tanya suhunya? Yang tadi kan ditanya ini ketetapannya. Berarti kita masih langsung aja ya pakai rumusnya kan udah joule per mol, liter per mol, tinggal R-nya 8,314 joule per mol Kelvin. Rumusnya berarti ln K2 per K1 sama dengan EA per R dikali 1 per T1 dikurangi 1 per T2. Nah, ini kan laju menjadi 2 kali lebih cepat. Berarti K2 sama dengan 2 kali dari K1. Nah, tinggal kita masukin. Berarti ln 2-nya K1 per K1, EA-nya 1 kali 1,14 dikali 10 pangkat 5 joule per mol per R-nya 8,314 joule per mol Kelvin. Berarti 1 per 500 dikurangi 1 per T2. Nah, ini kan K1 sama K1-nya kan sama ya, jadi sengaja nggak saya tulis biar tinggal bisa dicoret-coret. Nah, sekarang berarti ln 2 berapa hasilnya? 0,6931. 0,693. 31. Oke, 3 aja. Terus yang ini 1,14 dikali 10 pangkat 5 per 8,314. 13.711,81. 13 0,137 kali 711,811. kok tadi dia tahu 13.711. 13711 koma 81. 81. 81 Kelvin dikali 1 per 500 1 per 72 T2. Nah, terus sekarang ini gimana biar dapat si T2-nya? Apa yang dipindah atau apakah langkah selanjutnya? Di gimana ini? 0,693 dibagi 13.711,81, Kak. Iya, benar. Jadi 0,693 dibagi 13.711,81 sama dengan 1 per 500 kurangi 1 per T2. Nah, ini berapa? 5,05 kali 10 pangkat min 5. 5,05. 5,054. 054 sama 10 dengan pangkat min 5. oh dikali 10 pangkat min 5. Iya, Kak. Terus sama dengan dengan 1 per 500 dikurangi 1 per T2. Nah, ini 1 per 500 itu berapa? 2 kali 10 pangkat 0,002. 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 10 pangkat min 3.
Jadi kalau kita mau 1/T2 berapa? Nol koma 39 dikali 10 pangkat 2. 0, 0, 39 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Jadinya 39. jadinya 39 pangkat 2. Jadi 39. Jadinya 39 aja, Kak. Yakin? Iya, 0,39. 0,395. Kalau nggak gitu 39,5. 2 kali 10 pangkat min 3-nya nggak dipindah ruas tuh, Bu. Kan Dipindah ruas itu aja. jadinya 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi 5,054 kali 10 pangkat min 5. Jadinya 0,39 dikali 10 pangkat 2. Jadi nggak ada 10 pangkat 2. Bukannya Dikurang ya, Bu? Bukannya apa? Iya dikurang harus. ditambah kan dikurang, Bu. Tapi kan dari kan di bawahnya itu Jadinya kan 2 yang pindah ruas Yang pindah ruas siapa? Si 5-nya atau 2-nya? 1/T2 yang pindah ruas. Jadinya yang pindah ruas itu nanti 5,054. bukan iya. Gini deh, kalian pusing kan? Ada yang pindah ruas 1/T2. Terus jadinya 2 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 5,054 kan? 10 min 5. Ini berapa? 1,94 kali 10 pangkat min 3, Pak. 1,94 Min kali 10 94 pangkat kali min 10 3. pangkat 3. 3. Min 3. Min 3. Terus itu adalah 1/T2. Jadi T2-nya 0,51 kali 10 pangkat 3, Kak. berapa? 0,51 kali 10 pangkat 3, Kak. 0, masa suhunya 0, 0,51 kali 10 pangkat 3, Kak. 590 derajat. jadi gimana nih? 512,96. Itu 500-an bukan apa min 0, 1. min 1? Yang dikurang 2 dikurang 2 kali 10 pangkat min 3 dikurang 5,054 kali 10 pangkat min 5 itu hasilnya min 1,94 kali 10 pangkat min 3. Kok bisa minus? Bukan minus. Coba Oh iya deh sama. coba dihitung lagi. Terus ini jadinya ini kan 1000 dibagi Jadinya apa bukan ini, 4 Bu? kan? Hah? Jadinya 0,515 dikali 10 pangkat min 3. Suhu loh ini, nggak mungkin 0, 512,96. Berarti 515, Bu. 515, Bu. 515 berarti. 15 Kak. 515, 515 berarti. 463. 464 Kelvin. 6. Gini, paham kan? Nih kayak gini, gimana bisa tiba-tiba jadi 1000/1,94? Paham, Kak. 15,4. Ya. Segini. Paham pengerjaannya? Paham, Kak. Oke, silahkan. berarti yang Paham, Kak. Berarti yang apa? nggak jadi tadi soalnya di kartunya yang 2 kali 10 pangkat min
3 dikurang Ya benar. 5, itu dapatnya min. Nah, coba kenapa bisa min? Kenapa ini bisa positif? Kok nggak negatif? Dari mana ayo? Jadi kenapa ini bisa positif? Karena yang ini tuh pangkatnya negatifnya lebih kecil. Kalau ini kan berarti 0,002 dikurangi sama 0,12345,054. Jadi kalau yang pangkatnya lebih kecil minusnya, pasti nanti dia akan lebih besar. Paham nggak? Paham Kak. Makasih Kak. Ya. Udah selesai nyatetnya? Udah. Oh iya. Tadi yang Sudah, Bu. bantu jawab Sudah, siapa Bu. aja tadi? Belum ditulis, lupa. Alfon, Bu. Satria, Feni, Dita, Alfon, Parai, Junita, Adrian, Satu-satu, Zayani, satu-satu. Alwi Satria tadi siapa? Feni, Penny. Terus Dita, Dita, Junita, Zunita, Adrian, Adrian, Alfon, Alfon, Parai, Farai, Zayani, Zayani, Farid, Farid, terus siapa lagi ya? siapa lagi? Deh, Aldi kalau nggak salah. Aldi. Muhammad Renaldi. Oh. Renaldi. Oke. Dah. Udah ya, saya lanjut. Sekarang di nomor 17. Jadi di sini ada diagram energi, tapi belum tergambarkan. Aduh. Diagram energi reaksi berikut menggambarkan reaksi kunci lain di atmosfer. Label sumbu mengidentifikasi EA forward, EA reverse, dan delta H reaksi. Gambarkan dan beri label keadaan transisi dan hitung EA referensi untuk reaksi tersebut. Nah, ini gambarnya begini. Ini itu adalah hanya, dan ini adalah jalan reaksinya. Dan gambarnya itu begini. Dari sini. Enggak smooth. Nah.
Di sini tuh si O dan H2O, jadi hasilnya adalah 2OH. 2OH. Ya kan? Terus di sini ada tulisan segini itu adalah 78 kilojoule dan segini itu adalah 72 kilojoule. Nah, menurut kalian mana yang EA forward, mana yang EA reverse, dan mana yang delta H reaksi? Nggak tahu, Bu. Yang lainnya sama sekali nggak tahu juga. Reaksi yang 78 bukan, Bu? Reaksi yang 78. Terus yang lainnya ada? Jadi saya kasih tahu aja ya. Si delta EA forward adalah si ini yang 78. Nggak kelihatan. Ini adalah EA forward. Dan di sini adalah delta H reaksi. Berarti EA reverse-nya adalah di sini. Ini adalah EA reverse. Jadi kalau kita ngitungnya kayak gimana buat nyari EA reverse-nya? Energi 78 kurang 72 gitu, Bu. Iya. Jadi energi aktivasi forward dikurangi sama delta H reaksi. Jadinya 78 dikurangi sama 72. Jadinya 6 kilojoule. Gitu, sekarang kita udah dapat si energi aktivasi reverse. Nah, sekarang kalian pasti bingung kan, EA forward itu apa, EA reverse itu apa? Nah, EA forward adalah energi yang forward itu energi aktivasi yang kita maju. Jadi yang akan naik. Jadi naik. Ini dia naik. Naik, maju. Dia berjalan maju. Nah, yang reverse itu tuh seperti artinya reverse itu kan balik, kembali kan. Jadi dia balik lagi. Yang ini naik, yang ini turun. Gitu. Terus untuk dalam keadaan transisi itu berada di atas, berada di tengah sini. Dan kayak gimana sih si transisi? Kan ini O dan H2O. Di sini ada O bertemu H. Terus ini O sama H. Jadi yang salah. Jadi gini. Yang ini berpisahnya itu yang ini mau bergabung. Nah, yang ini itu pisah. Bisa kalian lihat bahwa yang gabung itu titik-titiknya itu lebih dekat dibandingkan yang akan pisah, lebih renggang-renggang. Kayak gitu. Keadaan transisi itu di saat kalau yang di bawah sini, daerah sini, itu tuh mereka masih pisah-pisah, masih oksigen dan H2O aja. Tapi kalau udah nyampe atas, sebelum turun, dia itu sudah akan bergabung dan akan berpisah. Itulah yang namanya masa transisi atau keadaan transisi.
Jadi gambarkan dan beri label adalah di sini. Gitu. Paham sampai sini? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya udah dicatat dulu. Oh iya, kalau grafiknya begini, dia itu sama aja terjadi reaksi endotermis. Kenapa bisa endotermis? Karena nilai delta H-nya adalah positif. Udah selesai nyatetnya? Oke, udah selesai ya nyatetnya. Udah, Kak. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, yang untuk ini masih pakai ini masih disuruh masih berkutat dengan diagram, tetapi kalau yang diagram ini kita disuruh gambar. Kalau yang tadi dari soal kan udah dikasih tahu ya ininya diagramnya, terus tinggal kita hitung. Nah, kalau yang ini kita disuruh gambarin karena di sini diketahui bahwa si nilai EA forward-nya itu 7 dan EA reverse-nya itu 72. Terus kita disuruh mencari struktur molekulnya diprediksi pada keadaan transisi itu kayak gimana. Terus delta H reaksinya itu berapa. Nah, kalau kayak gini berarti kita kan tinggal kita cari delta H reaksi pakai cara yang tadi. Apa rumusnya tadi berarti? Delta H reaksi sama dengan EA FWD dikurang EA ref. Ya, delta H reaksi sama dengan energi aktivasi forward dikurangi energi aktivasi reverse. Nah, EA forward-nya itu 7 dikurangi 72.
Jadinya 7 dikurangi 72 sama dengan Negatif 65. Minus negatif 65 kilojoule. Nah, karena kita tahu dia negatif, berarti dia tandanya adalah dia eksotermis. Eksotermis. Nah, grafiknya eksotermis itu kayak gini. Ini. Inilah gambarnya si eksotermis. Di sini ada Cl plus HBr. Di sini jadi HCl plus Br. Nah, di sini adalah H, di sini jalan reaksi. Terus berarti di sini adalah transisinya. Di sini transisi. Nggak usah saya tuliskan ya di mana EA forward dan EA reverse dan delta H-nya. Bisa kan ya? Jadi kenapa minus? Karena di sini minusnya itu startnya dari sini. Jadi segini. Ini delta H-nya. Karena saya tulisin aja deh, ntar kalian bingung. Ini adalah 7 kilojoule. Ini tuh EA forward. Dan EA reverse-nya itu dari atas ini. Dari atas sampai bawah. Ini adalah si EA reverse-nya. Jadi makanya delta H-nya segini. Minus dari startnya. Terus sekarang untuk struktur molekulnya. Struktur molekulnya di sini ada, di sini aja ya, tapi tempatnya di sini. Berarti di sini Cl akan bergabung dengan H dan si Br-nya akan lepas. Tuh, ini akan bergabung, ini akan pisah. Tuh. Bu, izin tanya Bu. Saya masih bingung Bu. Kok dari 7 ke 72 diagramnya turun Bu? Gimana ya? Kenapa Bu itu Bu? Karena dia adalah reaksi eksotermis. Kalau grafik dari reaksi eksotermis, dia akan grafiknya selalu seperti ini. Selalu. Kalau nih dilihat ya, kan ini startnya tuh dari tengah. Startnya tuh dari tengah sini kalau eksotermis. Sedangkan kalau endotermis, startnya tuh dari bawah. Jadi bedanya itu. Forwardnya si endotermis itu lebih besar. Jadi dia naiknya itu lebih banyak. Naiknya lebih banyak dan dia turunnya sedikit. Akhirnya di atas. Tujuan akhirnya itu di atas ini. Nah, kalau eksotermis itu startnya di tengah-tengah dan endingnya itu di bawah. Itu yang membedakan dia.
Jadi makanya tadi saya minta kalian untuk menghitung dari delta H reaksinya dulu. Jadi biar tahu dia tuh endotermis atau eksotermis. Oh iya ya Bu. Makasih ya Bu. Ya. Udah selesai nyatetnya? Saya lanjut ya. Nah, sekarang ini adalah ada beberapa tahapan untuk dekomposisi hidrogen peroksida. Ada 3 tahapan. Terus soal yang pertama adalah tuliskan persamaan yang seimbang untuk reaksi keseluruhan. Yang B tentukan molekularitas dari setiap tahap, dan C adalah tuliskan hukum laju untuk setiap tahap. Jadi sekarang kita main di yang A dulu. Yang A, tinggal kita totalin aja. Totalin. Jadi kalau yang ada di ruas kanan atau ruas kiri tinggal dicoret-coret. Jadi apa aja yang kita coret? Kalau di tahap pertama itu ada H2O2 dan 2OH. Terus menjadi 2OH. Kalau yang tahap 2 itu ada H2O2 ditambah OH menjadi H2O dan HO2. Terus yang tahap ketiga adalah HO2 ditambah OH menjadi H2O dan O2. Jadi ini OH coret-coret. Ada 2 OH-nya coret-coret. Terus ada lagi tak yang bisa dicoret? H2O, H2O. HO2, HO2 persamaan 2 dan 3. HO2 ya. Ada lagi? cukup. Oke, iya benar, udah nggak ada lagi. Jadi reaksi keseluruhannya adalah 2H2O2 menjadi 2H2O ditambah O2. Kayak gitu. Ini adalah si reaksi keseluruhan. Nah, terus tentukan molekularitas dari setiap tahap. Kalian molekularitasnya taunya dari mana? Tahap 1, 2, 3. Ngelihatnya dari mana sih kalau mau molekularitasnya? Kita lihat dari reaktannya. Jadi kalau misalnya reaktannya, ini jumlah reaktannya. Jumlah reaktannya ada 1, berarti dia si unimolekuler. Kalau misalnya 2, dia bimolekuler. Dan kalau yang ketiga, dia adalah tertomolekuler. Berarti kalau yang tahap 1 dia uni, bi apa terto? Oh, uni. Unimolekuler. Kalau yang 2? B. Kalau yang 3? B juga, Bu. Iya, B juga. Oke, jadi udah terjawab. Terus, sekarang kita masuk ke yang tuliskan hukum laju untuk setiap tahap. Kayak gimana tuh? Hukum lajunya kayak gimana? Red 1, red 2, red 3.
Kalau red 1-nya kayak mana, red 2-nya kayak gimana, red 3-nya gimana? Kalau yang unimolekulnya lajunya kali A bukan K. K dikali H2O2. Iya, K1 dikali oleh konsentrasi H2O2. Terus kalau yang red kedua, K dikali konsentrasi H2O2 plus konsentrasi OH. ya konsentrasi H2O2 dikali konsentrasi OH. Terus kalau yang ketiga, Dikali konsentrasi HO2 sama konsentrasi OH. apa yang dikali? K-nya. K3, Bu. K3. Ya, jangan dilupain ya K-nya. HO2 sama OH. Jadi mau ngingetin lagi aja, kalau reaksi elementer atau reaksi sederhana, konstanta reaktan itu sama dengan penentu order reaksi. Gitu. Oke. Ini udah selesai nomor 19. Terus, dicatat dulu. Lupa. Tadi siapa aja yang bantu menjawab? Gak ada yang mau ngaku? Ya udah. Olive, Aisyah, Penny, Titin, Satria, Zayani, Olive. Terus siapa aja? Titin, Satria, Penny, Aisyah Arfan, Aisyah, Zayani. Oke. Izul tadi kalau nggak salah, Izul ya nggak? Siapa Zul? Zul siapa? Ahmad Zulhijjah, Bu. Oh. Ahmad. Ahmad Zul. Dita, Bu, ketinggalan, mohon maaf. Siapa? Dita. Dita. DHITA. Oke. Udah selesai catatnya? Oke, sekarang ini ya nomor 20 itu sama aja kayak yang tadi, disuruh menuliskan persamaan yang setimbang untuk
reaksi keseluruhannya, terus tentukan molekularitasnya, dan tentukan hukum lajunya. Nah, tapi ini kita skip dulu. Kita mau lanjut ke nomor 21 karena ini masih nyambung ke nomor 19 yang tadi. Nah, terus di sini tunjukkan mana zat antara dalam mekanisme reaksinya. Dan yang B, hukum lajunya itu K sama laju sama dengan K dikali konsentrasi H2O2. Untuk mekanisme agar konsisten dengan hukum laju ini, tahap mana yang harus menjadi tahap penentu laju reaksi? Nah, sebelum kita lanjut, saya copy dulu si persamaannya ini, tahapannya. Nah, zat antara. Apakah zat antara itu? Zat antara adalah zat yang dimana ada di dalam tahapan, tetapi habis tidak ada di reaksi keseluruhan. Jadi kan tadi OH yang dihapuskan. Jadi yang dihapus itu OH sama HO2. Jadi reaksi zat antaranya, jadi A, zat antaranya ada dua, yaitu OH sama HO2. Itu adalah zat antaranya. Terus sekarang untuk hukum laju yang diamati, kan ini hukum lajunya ini adalah hukum laju pada reaksi keseluruhan. Tadi kan reaksi keseluruhannya adalah 2H2O2 jadi 2H2O ditambah O2 kan. Berarti reaksi keseluruhannya lajunya adalah K dikali H2O2. Nah, sekarang kita cari tahapan mana sih yang menjadi tahap penentu laju reaksi. Nah, apakah itu tahap penentu laju reaksi? Tahap penentu laju reaksi adalah tahapan yang lambat atau laju reaksinya kecil. Atau pokoknya dari itu pokoknya reaksinya kecil lah. Jadi kan kalau di sini tidak ada yang menyebutkan angkanya, dia kecepatannya itu berapa. Tapi kalau misalnya nanti ada angkanya disebutkan di soal, itu berarti kalian cari yang paling rendah angkanya, nominalnya. Nah, sekarang kita kan nggak tahu ya mana yang konsisten, tahapan yang mana yang konsisten sama si reaksi keseluruhan. Berarti kita lihat lagi dari tahapannya. Gimana sih si lajunya. Jadi tadi kan kita tulis ulang aja, rate 1 itu kan K1 dikali konsentrasi H2O2. Rate 2 itu K2 dikali H2O2 sama konsentrasi OH. Terus rate 3 itu K3 sama dengan dikali sama konsentrasi HO2 dan konsentrasi OH. Nah, kalau kayak gini, kita kan udah lihat nih ada yang sama ya. Berarti tinggal kita sama. Berarti kita sudah bisa menentukan manakah sih tahap penentunya. Karena K dikali konsentrasi H2O2 berarti adalah yang tahap pertama yang menjadi tahap penentu. Karena memiliki rumus laju atau rumus hukum laju yang sama. Kayak gitu. Paham sampai sini?
Udah selesai mencatat? Udah. Udah. Oke. Jadi kita balik lagi ke nomor yang 20. Sebelum kita balik ke nomor 20, nomor 22 itu juga nyambung sama setipe kayak nomor 21. Jadi kita harus menyelesaikan dulu yang nomor 20 dulu. Jadi nomor 20 kita kerjain dulu yang A. Persamaan seimbangnya. Jadi apa aja yang dicoret? N2O2, H2, NO, udah itu aja. N2O2 di reaksi apa? Tahap berapa? Tahap 1 dan 2. 1 dan 2. Terus? N2O-nya 2 sama 3. Udah? Ada lagi? Dah. Nggak ada. Nggak ada lagi. Oke. Jadi untuk reaksi keseluruhannya ada 2NO ditambah ini ada 2H2 menjadi N2 ditambah 2H2O. Ini jadi menjadi reaksi keseluruhannya. Terus sekarang kita masuk ke yang B. B-nya yang apa? 1, 2, 3. Berarti dia molekularitasnya yang nomor 1 apa? Uni. Yang nomor 2? Dimo. Nomor 3? Di. Jadi kalau jadi masih ada yang salah. Semuanya, tiga-tiganya adalah B. Semuanya tiga-tiganya B. Kenapa? Karena tadi saya sudah menyebutkan di awal bahwa yang menentukan molekularitas itu jumlah reaktan, bukan jenis reaktannya. Jadi di sini kan ada NO, NO-nya ada 2. Jadi makanya dia jadi B. Bukan karena cuma dia satu jenis NO, terus makanya dia jadi uni. Bukan, tapi karena berdasarkan dari jumlah reaktannya. Ingat ya, ini dari jumlah. Jumlahnya, bukan jenisnya. Oke, terus sekarang kita masuk ke yang C. Yang C, hukum laju setiap tahap. Yang 1 gimana, yang 2 gimana, 3 gimana. Red 1, red 2, red 3. Dari bawah dulu deh, red 3 kayak gimana? Hukum laju pada tahap 3 kayak gimana? K3 dikali konsentrasi N2O dikali konsentrasi H2, Bu. Iya, K3 dikali konsentrasi N2O dikali konsentrasi H2. Terus yang tahap kedua?
K2 K2 Mm-mm. dikali N2O2 dikali Mm-mm. Dikali K2. Mm-mm. Nah, kalau yang pertama kayak gimana jadinya? K1 Mm-mm. kali NO pangkat 2. Ya, kali NO pangkat 2. Benar. Tapi di sini ada yang spesial untuk tahap pertama karena tahap pertama itu dia reaksinya bolak-balik. Jadi dia bisa aja rumusnya jadi 2NO menjadi N2O2 terus sama juga bisa jadi N2O2 menjadi 2NO. Jadi di sini untuk yang tahap pertama mereka memiliki hukum lajunya ada 2. Di sini ada red 1 sama dengan K1, anggap aja K1 aksennya dikali konsentrasi N2O2. Kayak gitu. Paham sampai sini? Silahkan ditulis dulu. Jadi yang nomor 1 ada 2 ya, Bu? Yang nomor satunya ada 2. Napas. Buang. Sudah selesai mencatatnya? Udah, Bu. Udah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Kita lanjut ke nomor 22. Nah, di sini saya copy dulu yang tadi tahapannya. Nih. Jadi si tahapannya udah di copy. Terus yang soal pertama adalah tunjukkan zat antara dalam mekanisme reaksi ini. Apa aja berarti? Zat antaranya? N2O2 sama N2O, Bu. Iya, zat antaranya itu N2O2 sama N2O. Terus sekarang yang B dengan asumsi bahwa tahap 2 adalah lambat. Jadi tahap 2 ini adalah si tahap penentunya.
Tahap penentunya tunjukkan bahwa mekanisme ini konsisten dengan hukum laju yang diamati. Nah, hukum lajunya yang untuk reaksi keseluruhan itu yang ini. Padahal kalau yang di tahap kedua dia itu lajunya K dikali K2 dikali N2O2 dikali konsentrasi H2. Kan beda jauh ya, walaupun sama-sama ada H2-nya, tapi yang N2O2 ini NO pangkat 2. Nah, terus gimana caranya untuk mengubah si laju pada tahap 2 menjadi seperti laju pada reaksi keseluruhan? Caranya adalah kita pakai substitusi. Tadi kalian ingat ya, kalau di tahap 1 itu dia punya 2 laju. Dia punya 2 hukum laju. Yang pertama itu rate 1 sama dengan K1 dikali NO pangkat 2, yang satunya anggap aja K1 aksen dikali reaktan N2O2. Reaktan konsentrasi N2O2. Nah, kan di sini kita ubah dulu. Kan ini sama-sama rate 1 sama rate 1. Jadi rate 1 sama dengan rate 1. Terus ini K1 dikali NO pangkat 2 sama dengan K1 aksen dikali konsentrasi N2O2. Nah, karena di laju pada tahap kedua adalah konsentrasi N2O2, berarti kita mau mindahin si konsentrasi. Jadi yang sendirian biar si konsentrasi N2O2. Berarti tinggal kita masukin K1 per K1 aksen dikali sama konsentrasi NO kuadrat. Nah, habis kita tahu si konsentrasi N2O2 bisa menjadi seperti ini, langsung kita masukinlah penggantinya. Ini jadi di sini. Langsunglah kita masukkan. Jadi laju sama dengan K2 dikali, saya tulis ulang ya, konsentrasi N2O2 dikali H2, jadinya K2, ini disubstitusi, dipindah. Ini K1 per K1 aksen dikali NO pangkat 2 dikali H2. Nah, terus karena K2, K1, dan K1 aksen itu kan angka, mau di gimana input itu cuma tidak akan mempengaruhi si konsentrasinya. Berarti kita bisa juga anggap aja K2, K1, K1 aksen, nggak ada nyamannya lagi, langsung NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2. Udah, berarti ini sudah sama dengan si punyanya si laju reaksi keseluruhan. Ini sudah sama. Gitu. Ya, ditulis dulu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan?
Oke, udah selesai nyatetnya? Udah, Ada yang Kak. mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tak? Enggak ada, Bu. Oke. Kalau gitu kalian udah paham ya? Gimana? Insya Allah, Bu. Oke, jadi untuk tutorial hari ini kita sudahi sampai sini. Karena slide-nya sudah selesai. Gitu. Karena kalian nggak ada yang mau ditanyakan. Jadi, apa ya? Oh, tadi siapa aja yang